wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa aktif mengikuti tausiah tiap malam Sabtu dengan keadaan sehat walafiat, walaupun penghuninya sedikit ya, tapi insya Allah tetap istiqomah. Allah memberi kenikmatan kita, nikmat sehat itu yang paling utama. Kita bersyukur ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa silaturahmi walaupun lewat online. Alhamdulillah, kita sebagai PMI semoga tetap istiqomah dalam thalabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita tetap mengikuti jejak beliau dengan penuh hikmat, mengikuti kebenarannya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kita sebagai MC semua saja belajar menurut kemampuan kita. Yang penting kita tetap istiqomah dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam Bapak Ustadz. Semoga Pak Ustadz tetap istiqomah membimbing kita, memberi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan siraman kolbu yang menjadikan kolbu kita menjadi kolbun salim, menjadi hati yang sangat bersih ya. Semoga kita semua tetap menjalin silaturahmi dengan baik walaupun lewat online, jarak jauh ya, kita tetap merasa dekat. Dan saya sebagai MC tak lupa mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Semoga acara nanti berjalan lancar. Marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga keberkahannya selalu mengiringi kita semua. Sya'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga acara-acara dari awal hingga akhir yang bermanfaat. Dan tak lupa saya akan membawakan acara malam ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara ketiga acara inti tausiah dari Bapak Ustadz Jumari, dan acara keempat tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup atau doa. Dan terima kasih. Marilah acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mungkin Bunda Lili mau tilawah ya? Oh, betul. Ya, acara pembacaan suci. Sampean aja Bu, double job.
Atau Saya wakili deh. mempersingkatkan? Saya Tadi udah wakili baca. tetap istiqomah, semoga yang lain Kenapa nanti bisa Bu Bintang semangat. Bu Lili? Enggak, saya tadi kan udah. Saya semangati dari Wah. maka semoga yang ngomong itu tetap semangat ya. Amin. Ternyata sinyal jelek juga. Assalamualaikum warahmatullahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum aziz min anfusikum azizun alaihi ma
haris. Harisun alaikum bil mu'minin bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Bintan atas bacaan ayat tadi. Semoga keberkahannya mengiring kepada pembaca dan khususnya untuk para pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Jumari dengan tema Ar-Rubayyi binti Muawiyah. Ya. Muawiz. Ar-Rubayyi binti Muawiyah. Iya. Susah ya namanya. Susah lidah Indonesia mah. Ya. Monggo Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Semua monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita masih bisa ditemukan dalam pengajian rutin kita. Kita bersyukur dan kita berharap semoga pertemuan kita di malam hari ini insya Allah bisa memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang sakit atau yang capek dan lain sebagainya yang tidak berkenan hadir,
yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah kasih kesembuhan. Dan buat teman-teman tadi yang kelelahan, kecapean, semoga lelahnya, capeknya Allah hitung sebagai pahala ya, insya Allah. Ala hadirin wa dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman semua, kemarin kita sudah membaca atau membahas salah satu sahabat wanita Rasulullah SAW yang bernama Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris ya. Beliau itu disebut sebagai wanita yang pemberani karena beliau orang yang berani memukul ya Abu Lahab ya, sehingga kemudian Abu Lahab terluka dan sakit 7 hari kemudian meninggal. Beliau berani memukul Abu Lahab karena apa? Membela hamba sahayanya atau budaknya yang dipukul oleh Abu Lahab. Karena apa? Karena ketika ada salah seorang Abu Sufyan waktu itu kan habis perang Badar kan bercerita bahwa di perang Badar itu ada semacam orang berjubah naik kuda yang kemudian memporak-porandakan pasukan kaum kafir. Tapi kemudian hamba sahaya itu bilang itu pasukan malaikat. Tapi kemudian Abu Lahab itu nggak terima dengan ucapan itu. Kemudian budak itu dipukul. Sahabat Nabi yang bernama Ummu Fadl ini marah betul nih. Kemudian Abu Lahabnya dipukul balik ya sampai berdarah kepalanya. Dan ketika Abu Lahab itu meminta tolong sama teman-temannya itu nggak ada yang berani karena takut sama Ummu Fadl Lubabah ini. Nah, untuk malam hari ini kita masih akan mencoba untuk mengkaji salah satu juga sahabiah atau sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rubai' binti Muawwidh. Ya, jadi atau wanita perawi hadis yang ikut berjihad. Ini coba kita baca atau kita coba lihat seperti apa sih profil dari beliau ini. Rubai' namanya Rubai' binti Afra al-Ansariyah, adalah salah seorang sahabiah atau sahabat wanita dan perawi hadis Rasulullah SAW. Ia perempuan Ansor dari Bani Najjar. Ibunya bernama Ummu Yazid binti Qais bin Za'wa. Ayahnya adalah salah seorang yang menyaksikan Bai'at Aqabah, perang Badar, dan bergabung dengan pamannya dalam upaya pembunuhan Abu Jahal. Dia masuk Islam di Madinah saat usianya masih sangat muda sekali. Jadi Rubai' ini orang tuanya pun juga pejuang Muslim. Ya. Orang tuanya beliau itu juga menyaksikan Bai'at Aqabah, perang Badar, dan orang tuanya yang tadi saya sampaikan bergabung dalam upaya pembunuhan Abu Jahal. Kita tentunya tahu Abu Jahal itu kan salah satu tokoh kafir Quraisy. Dan di sini disebutkan Rubai' ini beliau itu masuk Islam ketika beliau masih sangat muda sekali. Ya. Rubai' termasuk perempuan pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah sebatang pohon. Kelompok ini dikenal sebagai Bai'atur Ridwan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 18-19, yang artinya sesungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Allah pun mengetahui keimanan dan ketulusan yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, serta banyak harta rampasan yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Rubai' merupakan salah seorang sahabiah yang dekat dan mendapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sedikit riwayat menyebutkan kemuliaan dan kehormatan kedudukan Rubai' di sisi Rasulullah SAW. Musa bin Harun al-Hammal berkata, Rubai' binti Muawwidh telah mendampingi Rasulullah SAW dan dia memiliki kehormatan yang tinggi. Begitu dekatnya dengan Rasulullah, banyak sahabat dan umat menanyakan berbagai persoalan kepada Rubai'. Dia juga sangat kental mengenai
dia juga sangat kenal mengenai sosok dan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Ar-Rubaiyah ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang berikutnya terkait dengan semangat jihad. Pada zaman Rasulullah SAW, tidak hanya kaum Adam atau laki-laki yang angkat senjata berperang melawan kaum musyrikin. Ada seorang sahabiah atau sahabat wanita yang dikenal bersemangat berjihad di medan perang demi menegakkan Islam. Ar-Rubaiyah binti Muawidh bin Afra al-Ansyariyah adalah salah satunya. Jadi, keberanian Rubaiyah menjadikan sosok perempuan ini dikenal memiliki ghirah atau semangat yang kuat maju di medan perang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan Ibnu Katsir, salah satu ulama, berkata mengenai Ar-Rubaiyah, dia berangkat bersama Rasulullah SAW untuk mengikuti berbagai peperangan guna mengobati para mujahidin yang terluka dan memberi minuman bagi bagi mereka yang kehausan serta membawa yang luka ke Madinah. Jadi kalau boleh dibilang Ar-Rubaiyah ini kan dokter lah ya. Beliau ini memerankan sebagai dokter dalam peperangan. Jadi mengobati, kasih minum, dan juga membawa yang mujahid yang terluka dia bawa ke Madinah. Ketika situasi menuntutnya untuk tampil ke tengah medan pertempuran, Rubaiyah tidak segan segera turun. Dia menempatkan diri bergabung dengan pasukan berkuda yang gagah berani menangkis serangan musuh. Hadis Bukhari mengisahkan keikutsertaan Rubaiyah dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Namun, tidak ada riwayat lebih jelas lagi bagaimana mujahidah Rubaiyah ini selama berada di medan perang. Beberapa literatur hanya menceritakan Rubaiyah sebagai perempuan mulia yang memiliki keberanian. Maksud keberanian di sini dalam konteks perlawanan terhadap kebatilan dan kemusyrikan. Sifat pemberani ini mengalir dari ayahnya yang ikut saat perang Badar, serta bergabung di tim yang membunuh Abu Jahal. Rasulullah SAW sampai mendoakan ayah Rubaiyah dengan doa, semoga Allah memberi rahmat kepada kedua anak Afra, yang keduanya bergabung untuk membunuh Fir'aun umat ini atau Abu Jahal. Jadi bapaknya si Rubaiyah ini sampai didoakan oleh Rasulullah. Ya, Masya Allah kan. Kalau didoakan Rasulullah itu pasti makbul insya Allah. Keberanian Rubaiyah dibuktikan ketika menantang ibu Abu Jahal. Diriwayatkan bahwa Ar-Rubaiyah mengambil minyak wangi dari Asma binti Makhrobah, ibu Abu Jahal. Lalu Asma menanyakan nasab Ar-Rubaiyah, lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya. Kemudian Asma berkata, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya atau Abu Jahal. Dengan berani Rubaiyah menjawab, aku adalah anak perempuan dari seorang pembunuh budaknya. Jawaban itu membuat Asma terdiam, tidak berani meladeni keberanian Ar-Rubaiyah. Jadi beliau itu juga memberani ya ketika berhadapan dengan ibunya Abu Jahal, ya beliau berani membalas, mencari ilmu. Jadi peran Rubaiyah tidak hanya sebagai mujahidah yang berani, dia pun dikenal sosok yang lemah lembut dan sangat mencintai ilmu. Karena wawasan dan keilmuannya yang luas, Ar-Rubaiyah dipercaya sebagai sahabiyah yang menjadi referensi dalam hukum, sirah Nabi, dan berbagai peristiwa dalam Islam di awal masa kemunculannya. Kedekatan dengan Rasulullah SAW didukung kecerdasan, sehingga banyak hadis diriwayatkan melaluinya. Seperti hadis tentang wudhu, Rubaiyah menjadi sahabiah satu-satunya yang meriwayatkan secara detail bagaimana wudhu Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW tidak sekedar berkunjung ke rumah Rubaiyah, tapi melaksanakan wudhu dan bersabda kepadanya, tuangkan air wudhu untukku. Selanjutnya Rubaiyah menceritakan wudhu Rasulullah SAW. Beliau lalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Rubaiyah sering juga mengunjungi istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, untuk menambah wawasan dan ilmu. Dari Aisyah, Rubaiyah meriwayatkan sebanyak 21 hadis. Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis darinya. Beberapa sahabiah dan tabi'in datang kepada Rubaiyah untuk mendapatkan hadis. Sejumlah tabi'in terkemuka juga meriwayatkan hadis darinya, seperti Khalid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir, dan lainnya. Wafatnya Ar-Rubaiyah binti Muawidh. Beberapa literatur sejarah menyebutkan bahwa Ar-Rubaiyah binti Muawidh wafat pada tahun 37 Hijriah. Namun, riwayat lain menegaskan ia wafat tahun 45 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah
bin Abu Sufyan. Beliau meninggal dunia setelah memberikan teladan bagi perempuan muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah. Teman-teman semua, ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya dari kisah Ar-Rubaiyah ini. Yang pertama adalah semangat beliau dalam menuntut ilmu ya. Jadi beliau ini kan tadi terkenal cerdas saya. Selain cerdas, beliau terkenal cerdas. Jadi semangatnya itu beliau selain belajar dari Rasulullah SAW, beliau juga bertanya atau belajar dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dari beliau itu kan sampai meriwayatkan 21 hadis. Itu satu, beliau adalah orangnya semangat belajar. Yang kedua adalah keberanian beliau dalam membantu para pejuang muslim di medan perang. Yang tadi saya sampaikan, mengobati, mengasih minum, bahkan membawa mujahid yang sakit kembali ke Madinah. Ya. Dan yang ketiga, keberanian lain adalah ketika beliau bertemu dengan ibunya Abu Jahal. Ya. Ibunya Abu Lahab yang bernama Asma binti Makhrobah. Ya, jadi Asma itu kan ngomong ke Ar-Rubaiyah, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuanya. Tuanya itu Abu Jahal yang masih kafir. Kemudian dibalikin sama Ar-Rubaiyah, aku adalah anak perempuan dari seorang pembunuh budaknya, gitu. Ya, semacam itu. Jadi inilah saya rasa kita bisa mengambil pelajaran ya dari kisah-kisah para sahabat atau sahabiah zaman dahulu. Ya. Jadi semangatnya, misalnya semangatnya belajar, semangatnya membela Islam itu luar biasa. Dan mereka orang-orang yang tidak rela ya ketika Islam itu dihina atau diejek atau dilecehkan. Mereka pasti akan dengan sekuat tenaga untuk membela kemuliaan Islam. Itu teman-teman yang yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi kalau kita coba kontekskan sekarang misalnya kalau zaman dulu kan konteksnya adalah berjihad itu ya berperang ya. Perang, pergi ke medan perang. Kalau sekarang ruangnya itu banyak sekali. Enggak hanya berperang atau berjihad secara fisik, tapi juga kita bisa berjihad dengan agama ini dengan apa yang kita miliki atau apa yang menjadi keahlian kita. Jadi ruang-ruang itu masih sangat terbuka sekali. Seperti yang teman-teman lakukan malam hari ini misalnya, atau teman-teman yang selama ini aktif di pengajian, itu salah satu medan jihad yang yang teman-teman jalani. Jadi konteksnya sudah berubah ya. Jadi medan jihad sekarang ya medan jihad di mengajak orang untuk ayo belajar Islam, ayo ikut pengajian, semacam itu. Kalau zaman dulu kan jelas orang kafir itu jelas, orang muslim itu jelas, ya kan? Meskipun ada munafik tapi mereka itu jelas. Kalau sekarang kan kalau dulu kan clear ya, misalnya saya kafir, kamu muslim. Kalau sekarang kan Banyak abu-abu. Justru sekarang ini kan misalnya yang banyak jadi musuh dalam petik ya, kita tuh justru kamu muslimin sendiri. Nah, ini makanya tantangan buat kita semua. Aku itu Ustaz. Ini tantangan buat kita semua, Bu. Jadi bagaimana kita kemudian mampu berdialog, berdiskusi dengan mereka dengan misalnya sedikit-sedikit menyelipkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan, kita selipkan kepada mereka. Karena kalau emang mereka belum mau kita ajak misalnya Islam secara kafah, bahasa artis hijrah secara total, dia pelan-pelan. Saya ada teman nih, kalau teman misalnya, dia nggak mau pakai jilbab, tidak apa-apa, pelan-pelan. Karena kalau jilbab ini dipaksakan juga tidak bagus. Jadi orang itu memakai jilbab bukan karena dipaksa. Betul agama ini mewajibkan, tetapi untuk membangun kesadaran orang itu kan butuh proses. Ya, kita bersyukur misalnya lahir sudah dalam misalnya orang tua memakai jilbab. Tapi kan banyak juga teman-teman kita yang misalnya lahir dari orang tua yang belum berjilbab, makanya dia tidak berjilbab. Jadi prosesnya itu panjang sekali gitu, ya. Nah, makanya pelan-pelan. Betul itu kewajiban tapi pelan-pelan. Berikutnya misalnya awal kita ingatkan sholat aja dulu. Gitu. Kalau sholatnya misalnya sudah bagus, sudah rutin, pelan-pelan kita aja, kita nasihati. Misalnya, aku belum mau ikut pengajian masih malu, ya enggak apa-apa. Nah, tugas kita nih. Kalau dulu tuh bukunya Mustafa Masyhur itu yang terkenal itu ada dakwah fardiyah misalnya.
Nah, satu dulu saya tuh suka bukunya Abbas Asisi, Bagaimana Menyentuh Hati. Maksudnya, bagaimana kita bisa menaklukkan orang lain tanpa orang itu tersinggung, ya, tanpa menyinggung orang lain. Ya, ini penting buat kita karena tujuan kita ini kan mengajak kebaikan, bukan ngajak berantem, ya kan? Dengan cara-cara yang buat kita harus ini lebih proaktif, kreatif gitu loh, ya. Ya sekarang, ya teh ini makanya tugas kita semua ini, ya. Jadi tugas kita kan mengajak kepada kebaikan, merangkul mereka. Jadi bukan memukul, bukan langsung, oh kamu nggak pakai jilbab nih kayak orang kafir aja kamu. Waduh, wah bukannya mendekat langsung, wah jangan sama dia, dikatakan kafir lagi kita. Jangan seperti itu. Kita harus berteman baik dan baik. Kita tunjukkan bahwa setelah saya belajar Islam, setelah saya mengenal Islam lebih banyak, jadi saya jadi lebih bijak, ya kan? Kita jadi lebih lebih wasi, lebih bijaksana dalam menyikapi setiap hal. Jadi jangan sedikit vonis ini kafir, ini bid'ah nih. Ya kalau itu bid'ah, pelan-pelan kita merubahnya. Kita nggak bisa kemudian langsung ini bid'ah. Nggak, pelan-pelan aja kita ubah. Ya. Lu kan Islam turun ke dunia ini kan nggak langsung brek 30 juz kan? Benar nggak? Pelan-pelan ayat apa dulu, konteks yang misalnya ketika ada sahabat bertanya apa, turunlah ayat. Kan pelan-pelan itu. Itu kan seharusnya berdakwah seperti itu. Itulah. Jadi apa dulu pelan-pelan dulu nih, kita sentuh apanya dulu nih, misalnya ada teman nih kita pengen itu, kita bantu apa yang dia tuh bisa, apa yang bisa kita bantu. Dia butuh apa, kita harus orang yang paling gercep, yang paling cepat membantu mereka, membantu dia, semacam itu. Ya, ini penting buat kita buat kita di konteks sekarang ya, berbeda dengan yang tadi saya sampaikan ketika era zaman dulu. Zaman dulu orang kafir kan jelas, bloknya jelas, gitu ya. Ini Muslim, ini kafir, ketika perang selesai. Terus sekarang kan yang tadi kita sebutkan abu-abu, bisa jadi itu Muslim, gitu kan? Nah itu tugas kita nih, lah, ayo kita rangkul pelan-pelan, supaya mereka kemudian mereka bisa, ya, intinya begini lah, intinya kan mengajak orang itu kepada kebaikan dan meminimalisir orang itu membenci kita, ya kan? Minimal dia itu nggak membenci kita aja, itu sudah salah satu prestasi dakwah kan? Benar nggak? Yang sering saya sampaikan, Ibu sekalian, ya, Allah itu tidak melihat hasilnya kayak apa dakwah kita, ya. Tetapi Allah itu melihat apa? Usaha, ya kan? Usaha kita. Kalau kita seusaha, tapi ternyata hasilnya misalnya, oh, nih, saya tuh udah setiap pekan, udah woro-woro, pagi, siang, sore, malam, pengajian bersama Ustadz Jumari dari Jakarta. Tapi yang datang 5 orang, ya enggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha, share ke grup sana, share grup sini. Hasilnya segini, enggak apa-apa. Jangan kemudian, wah aku udah males nih. Udah bosan ngaji yang hadir cuma Teh Ginda, Fitri, Bu Leli. Enggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, insya Allah kalau saya itu sehat, dan saya insya Allah ada waktu, bukan ada waktu ya, saya berusaha untuk meluangkan ya. Kalau ada waktu, soalnya waktu kosong, waktu sisa enggak. Insya Allah kalau saya misalnya enggak ada rapat atau itu, insya Allah pasti saya akan, ya. Walaupun malam ini saya tuh sebenarnya enggak enak badan ya. Saya dari kemarin saya enggak tahu, tapi karena saya sudah komitmen, ya bismillah. Ya, semoga dengan asbab ini bisa sehat semua kita. Amin. Amin. Ya. Jadi pesan saya itu, ya. Jadi misalnya Fitri dan teman-teman yang lainnya sudah share ke grup kok yang hadir ini aja. Enggak apa-apa. Siapa tahu lama-lama, ini Fitri ini nge-share kok saya penasaran ini sama Ustadz Jumari misalnya. Ya kan? Cobalah tak ikut. Kan boleh kali percobaan sekali, 2 kali, 3 kali. Kan kita baru berapa kali pertemuan kita? Baru berapa bulan? Berapa bulan ya? Ada 3 bulan kayaknya ada. Oh, baru 3 bulan. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun? 13 tahun kan? Iya. Yang ikut siapa? Para budak, orang-orang lemah waktu itu, ya kan? Kita bismillah, apa-apa. Oh, tinggal nge-share doang kan, Hit? Ya kan? Benar nggak? Tinggal nge-share. Sambil kita lihat siapa yang hadir. Jadi, Maaf lagi di ya, nggak usah ngomong, Fit. Nggak usah ngomong.
Jadi itu ibu ya, tetap semangat, apalagi ini kan apa ya, misalnya nih, ini kan kalau kita kaitkan dengan politik misalnya, ini kan menjelang pemilu misalnya, ntar wah, paling itu diajak nyoblos PKS atau partai politik. Loh, saya kan nggak pernah kalau ngisi itu misalnya ngajak, Bu, jangan lupa nyoblos PKS, nggak pernah kan? Saya nggak pernah singgung kan? SMI aja nggak pernah saya singgung SMI, bener nggak? Iya, betul. Saya pengen mengajak kita semua tuh, ini loh, ayo kita belajar. Jadi gitu, jadi maksud saya tadi, jadi Allah itu nggak melihat hasilnya kayak apa. Ya. Walaupun di sisi lain kita akan, hati itu akan apa ya, akan bangga, akan bahagia kalau kemudian ketika kita berikhtiar itu hasilnya kan maksimum. Wah ya hadir misalnya 50 orang, itu kan Masya Allah kan. Tapi di mata Allah, kamu sudah berikhtiar itu luar biasa. Misalnya Bu Bintan yang jauh-jauh dari Makau misalnya, udah MC, baca Quran, ucapin terima kasih sendiri. Double job. Ya kan? Jadi kan maksud saya ini kan teman-teman sudah mulai jadi militan ini. Militan maksudnya gini. Militan dalam artian apapun yang terjadi saya akan tetap ngaji gitu loh. Ya, kecuali misalnya sakit atau misalnya ada tugas dari bos, itu silakan teman-teman izin ya. Saya harap Ustaz, ketiduran. ya gini, maksudnya gini, kalau teman-teman misalnya ada tugas dari bos, enggak apa-apa. Itu dulukan. Ya, karena itu kewajiban. Kan teman-teman digaji kan sama bos, sama teman semua, itu dulukan. Dulukan kewajiban ngaji ini kan sunnah. Sunnah dalam artian apa ya? Maksudnya enggak ngaji pun juga enggak saya hukum gitu. Jadi maksud saya utama itu harus, karena teman-teman punya tanggung jawab kan sama atasannya masing-masing. Memang makanya saya selalu bilang, teman-teman udah menyempatkan waktu istiqomah di tengah kecapaian dalam bekerja di pagi saya malam itu saya udah luar biasa. Makanya saya mencoba untuk tetap, saya sendiri pun juga belajar tetap istiqomah, belajar dari teman-teman semua itu. Ya kan? Kalau saya kan nggak capek, kalau kerjaan saya di sini juga kadang-kadang dari rumah, kadang-kadang kerjaan cuma di ruangan tuh kalau saya mah tinggal ngetik-ngetik doang kalau saya kerjaan saya. Ibu kan pakai fisik kan? Ya. Kalau saya kan hanya Ini nyempir. Betul Pak Ustadz, capek kadang. Ini saya tadi udah apa tadi udah mau ketiduran saya tadi itu. Ya. Nggak jadi tidur. Ini saya tuh udah luar biasa sama teman-teman yang kerja dari pagi tapi mau menyempatkan untuk tetap ngaji walaupun dalam kondisi capek. Jadi disitulah nikmatnya ya Allah yang kemarin saya sampaikan. Kalau nanti Allah bertanya sama kita, hei Jumari, waktu kamu tuh dulu apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya tuh sakit ya sebenarnya ya Allah, demam. Tapi karena saya udah janji ngaji sama ibu teman-teman di Hong Kong, saya sempatkan ya Allah. Atau Bu Bintan sama beliau, ya Allah saya tuh udah kerja dari pagi, saya malu capek, saya pengen ngeletak aja saya, tapi karena saya sudah niat pengen komitmen, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa. Semoga nanti ini kan akan jadi timbangan yang berat sama Allah. Oh iya ya, kasihan Bu Lili udah iya, kasihan Bu Lili itu udah lama ininya kerjanya misalnya. Tapi meskipun udah umur tapi beliau itu semangat ngajinya luar biasa, gitu kan? Bu Bintan juga sama dan lain sebagainya. Fitri kan masih muda lah. Kalau Bu Bintan, udah mau setengah abad kok. Oh iya sama kayak saya. Maksud saya kan dibanding Bu Bintan, Bu Lili kan masih tuaan Bu Lili kan, bener nggak? Ya betul. Ya, tapi beliau kan luar biasa istiqomah, ya. Itu yang makanya. Makanya kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami tetap dalam ketaatan kepadamu. Ini penting. Nanti kalau pulang harus tetap istiqomah gitu. Enggak. Jadi kita pulang ke Indonesia akhirnya karena kita nggak bisa online, misalnya kita tinggal di kampung, sinyalnya gini, sinyalnya akhirnya udah nggak ngaji, terus kemudian udah nggak pakai jilbab, wah repot kan. Jadi istiqomah itu nggak hanya sekarang, sampai kita nanti mati. Gitu ya harapan kita ya. Itu ya teman-teman sebagai pengingat buat saya juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya akan kisah sahabiah udah cukup ya, bahwa perempuan-perempuan zaman dulu itu pemberani. Pemberani dalam rangka apa? Membela kemuliaan Islam. Enggak.
nggak main-main. Bahkan yang tadi kan Arubaik tadi kan beliau berjihad di medan perang loh. Jadi dokternya lah kalau kita istilahnya itu ya. Arubaik kan jadi dokter kan, mengobati mujahid yang sakit, yang kena senjata, ya kan, yang terluka, ngasih minum. Kemudian mujahid yang sudah nggak bisa berperang dibawa pulang ke Madinah misalnya. Itu kan pekerjaan yang luar biasa. Ya, orang perempuan loh ya. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa peran ibu-ibu ini luar biasa. Ya kan? Jadi Islam bisa seperti ini itu bukan hanya karena peran bapak-bapak saja, tapi juga ada peran para muslimah, para ibu-ibu. Iya. Makanya karena sekarang medan sudah berbeda, ya. Ayo sekarang kita bisa berjihad dengan apa nih, ruang apa nih yang bisa kita ambil nih, di misalnya Ibu Binta di Makau, Bu Lili di Hong Kong, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini kan medan dakwah masih sangat luas sekali. Ya, kita harus ambil peran. Kita jangan hanya jadi penonton. Ingat kisah semut ketika Nabi Ibrahim dibakar, sama kisah semut sama cicak. Iya, masih ya Pak Ustadz. Iya, ingat-ingat. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar itu kan si semut ini kan ambil air kan. Dan semut berapa sih? Dia kuat bawa air itu berapa? Sama cicak diajak, walah mut ini. Airmu tuh nggak akan mampu memadamkan apinya Ibrahim. Kata semut apa? Ya kan? Kata semut, ya cicak, minimal saya nanti di akhir kalau ditanya sama Allah, saya punya pembelaan. Jadi blog saya itu jelas bahwa ketika Ibrahim dibakar, saya berusaha untuk memadamkan dengan air yang bisa saya lakukan, kan gitu. Benar nggak? Daripada si cicak yang hanya menghina, hanya nggak akan bikin padam. Bukan bikin padam atau enggaknya, tapi kontribusi usaha. apa? Iya. Usaha apa yang kita berikan untuk agama ini gitu loh. Karena itu teman-teman, istiqomah itu penting. Jadi misalnya ada yang ngatain, alah Fitri itu ngaji juga nggak dapat apa-apa, misalnya kan bisa jadi kan ya. Alah lo ngapain Fit, lo capek Fit, mendingan habis kerja tuh tidur enak. Misalnya ya enggak, kan bisa aja orang yang ngomong semacam itu. Ya pasti ada aja Ya, Pak makanya namanya mulut. Ya kalau jawabannya gini, kalau kita pakai Jawa semut, minimal nanti saya tuh kalau di akhir ditanya, kamu dulu apa itu? Saya tuh dulu nyebarin share ke grup tuh aja ngaji. Itu kan? Seksi sibuk. Iya kan? Kemudian di-share Gitu, yang Tuh ya, sambil kita doakan semoga nanti teman-teman ada yang gabung. Gitu kan? Itu kita dapat minimal kita dapat tanggung jawaban gitu. Ada pembelaan. Jadi jangan sampai kita hanya jadi penonton. Dulu ketika itu ada undangan ngaji itu kamu ikut enggak? Enggak, cuma tak skip doang, tak lewatin doang. Kan itu penonton namanya kan? Gitu. Jadi harapan udah kita semboli yo. Ya. Atau minta kasih jempol. Maksudnya itu minimal nanti ya kita harus punya kontribusi buat agama itu. Allah nggak menanya sebesar apa kayak semut tadi kan. Tapi minimal apa ya, bahasa kerennya itu positioning kita itu jelas. Posisi kita jelas bahwa saya membela kebaikan. Gitu kan? Gitu teman-teman. Jadi apapun itu harus menjadi prinsip kita. Ya. Baik. Saya rasa cukup. Saya terakhir akan menutup dengan tadi kan saya mendengarkan khutbah di masjid saya. Itu khotibnya itu bilang terkait dengan penyakit hati. Sama bedanya penyakit hati sama penyakit jasad. Penyakit tubuh fisik. Ya, bedanya itu kalau penyakit fisik itu kan. Penyakit hati itu Gimana Ibu? Gini, kalau kata khotib tadi, kalau penyakit tubuh itu kan kita yang merasakan, orang lain tidak merasakan. Betul nggak? Betul. Kan kalau kita pusing, kita doang yang pusing kan? Orang lain pusing nggak? Nggak merasakan kan? Kalau sakit hati, itu kita yang sakit, tapi orang lain yang merasakan. Betul nggak? Iya. Itu nih sombong amat nih. Kita ada sombong gitu kan ya. Betul nggak? Dan kebanyakan orang itu nggak menyadari. Iya kan? Orang itu sakit hati, tapi nggak menyadari. Justru yang menyadari orang lain. Pernah nggak kita komentar? Orang itu baru jadi OKB, orang kaya baru aja sombong. Nah ini kita sakit hati nih. Benar nggak? Melihat orang sukses sakit hati. Iya, betul. Oke kan? Benar nggak?
Ya. Iya betul. Dan kalau kita bicara sakit hati itu gini, kalau sakit fisik itu kan dokternya ada di mana-mana. Kalau Iya. sakit hati ada nggak dokternya? Ada nggak? Dokternya Allah, dokternya Dokternya kita ibadah, Pak sendiri Ustadz. kan? Iya. Dokternya kita sendiri kan, kita takarub, kita Betul. evaluasi, kemudian mohon ampun sama Allah. Kan itu kemudian baru kita ada semacam penyadaran akhirnya nanti kan. Ya. Dan seringkali orang tuh nggak sadar kalau dia tuh sedang sakit hati. Ya nggak, merasa saya mana-mana aja kok. Siapa yang sakit hati? Sambil gitu. Nanti sakit hati, kamu iri. Itu kelihatan sakitnya. Ya. Nah, jadi ini juga maksud saya koreksi buat kita juga. Seringkali kita tuh nggak menyadari kalau hati kita tuh sedang sakit, ya kan? Karena emang kita nggak bisa merasakannya, beda dengan sakit jasmani tadi. Kalau sakit jasmani itu kan kita yang merasakan, orang lain nggak merasakan. Nah, tapi kalau sakit hati itu kita nggak merasakan, justru Orang-orang lain yang orang lain. merasakan. Makanya hati-hati. Makanya salah satu terapinya adalah berzikir. Berzikir. Berzikir itu banyak, silakan mau membaca istighfar tiap hari, mau membaca sholawat tiap hari, baik dalam keadaan senang, susah, sempit, lapang, berdiri, berjalan, gitu ya. Zikir, mau membaca istighfar silakan. Rasulullah SAW kan orang yang paling banyak melafazkan istighfar kan? Itu Rasulullah loh, ya enggak? Iya Nah, betul. boleh misalnya kalau agak capek nyanyi Fitri boleh sekali nyanyi misalnya. Tapi nyanyi Sarangnya. tapi apa ya namanya? Ini maksudnya gini. Ini memang membiasakan itu tidak mudah. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ketika kita kaget apa tuh yang muncul pasti astagfirullahaladzim. Iya kan? Oh berarti Iya, orang terbiasa dengan zikir nih. Zikir. Benar nggak? Akan Iya, otomatis Pak Ustadz. latahnya akan latah yang baik. Iya. Tetapi kalau kita nggak terbiasa akhirnya, ya orang-orang kampung dulu misalnya, copot misalnya. Itu dia nggak terbiasa dengan zikir tadi. Zikirnya copot-copot. Atau yang naudzubillah ya. Yang jorok. Ya kan? Kalau Ya. saya kayak kata makian gitu Pak Ustadz. Aduh, Makanya masih ada. Naudzubillah ya, itu maksudnya gitu. naudzubillah misalnya kalau kita sampai kagetnya itu dengan mengucapkan kata-kata yang kotor atau jorok misalnya. Itu Iya, itu karena Kalau itu kebiasaan. enggak sih Pak Ustadz, saya masuk kata semacam kata makian gitu. janganlah, jangan. Coba itu istighfar. Masih iya kadang-kadang masih suka kelepasan gitu. Ini saya nggak mau ngomong orang. Kalau saya tuh mencoba untuk membiasakan udah bertahun-tahun sejak sebelum nikah bahkan membiasakan itu istighfar. Misalnya kalau saya kan kadang naik motor, mobil, itu saya kadang jenuh juga kalau jenuh itu misalnya tak muter lagu, ya. Tapi kalau itu istighfar, tetap istighfar. Istighfar tuh sambil menyetir apa tuh tetap kita harus ucapkan. Kalau saya istighfar, mencoba untuk biasa istighfar itu udah dari zaman dari zaman muda lah. Zaman muda. Itu membiasakan Saya istighfar. latahnya ketularan nama majikan. Istighfar ya terlalu ingat istighfar. Ya, atau jadi dalam hati. Karena ini yang Kalau penting. saya itu kalau kaget apa-apa itu biasanya kalau dulu diajarkannya kalau jatuh gitu kan innalillahi gitu ya. Ya kaget ya betul. Enggak gitu. Kalau kaget itu Allahu Akbar gitu. Pasti Enggak apa. Yang penting zikir Bu ya. Bagus lah. Jangan apa, Bu. jangan misalnya undel-ondel atau gundul-gundul pacul. Pokoknya latah kita harus latah yang zikir. Nah, biar latah kita baik, kita biasakan dengan membiasakan zikir dengan yang baik. Jadi, tadi kata khotibnya itu, orang seringkali mengabaikan yang namanya sakit hati ini. Orang mau mengeluarkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk mengobati penyakit jasad. Badan. Ya, jasad kan. Tapi seringkali orang tuh abai, orang tuh nggak sadar ketika dia sakit hati. Makanya dia cuekin itu sakit hati dia. Iri, dengki, sombong, angkuh, ya kan? Merasa benar, merasa bisa. Itu kan sakit hati kan? Kita tidak merasakan itu loh. Ya enggak? Yang merasakan orang yang kenal kita, yang melihat kita. Kerasa. Makanya hati-hati. Enggak Ya terasa. kan? Enggak terasa kan? Loh, saya biasa aja, orang kaya misalnya gitu loh. Ya kan? Ini maksudnya buat pengingat, maksud saya ini saya sampaikan ini penting karena sakit hati ini seringkali kita abai. Kita
sibuk memoles fisik kita misalnya, tapi kemudian kita lupa untuk memoles akhlak kita, hati kita, ya kan? Coba ya teman-teman kalau cari di Indonesia di Tokopedia atau apa tuh, obat cairan pemutih kayak penghilang jerawat kayak atau apalah, banyak sekali, ya kan? Biar bikin glowing, bikin cantik. Tapi mereka lupa. Ada satu hal yang kalau kita usahakan dengan serius itu akan abadan atau abadi, itu masalah akhlak, perilaku itu, ya kan? Perilaku itu kalau terus kita upayakan dia akan selamanya kan. Oh, si A ini orangnya baik misalnya, ya kan? Itu akumulasi kan, nggak tiba-tiba kan. Orang kemudian mengatakan kita itu orang baik itu kan proses bergaul dengan kita bertahun-tahun kan. Benar nggak? Jadi ini penting. Boleh merawat wajah biar glowing di hadapan suami, boleh, harus itu. Cuma jangan sampai kita lupa untuk merawat akhlak kita, adab dengan suami, dengan orang tua, gitu ya. Itu saja saya rasa, Ibu semua. Ada yang mau disampaikan? Monggo yang mau bertanya. Pak Ustadz mau nanya, ini kita yang surah Nabawiyah ini, hari ini terakhir apa bagaimana? Apa masih terus lanjut, apa kisah-kisah ini? Atau mau diseling-seling? Sahabat Nabi? Kan waktu itu saya pernah bilang ke teman-teman, disampaikan saja misalnya. Kalau saya kan fokusnya kan ngajar ekonomi Islam misalnya. Saya sekali mau diselingi dengan apa, silakan. Iya, waktu itu kan waktu hari Minggu pengajian itu mau ngebahas tema masalah berorganisasi itu ya Pak Ustadz ya. Saya ikut. Misalnya kalau ada tema apa, kasih tahu saya biar saya cari ininya terus saya sampaikan pas acara pertemuan. Minggu depan aja coba Pak Ustadz diselingin gitu, itu yang apa tentang organisasi itu. Nah, waktu itu kan kita itu kan umum itu kan ya. Oke, baik ya, nanti kita sampaikan terkait dengan pentingnya berorganisasi ya. Insya Allah ya. Oke, insya Allah nanti tak cari temanya. Misi ya itu. Ya, oke. Ya, baik. Ada lagi usulan misalnya? Nggak ada? Usulan. Ini untuk apa ya? Terus bisa semangat terus gimana Pak Ustadz? Kadang suka down juga lihat, ya ampun ini kok udah woro-woro gitu, tapi yang masuk cuma itu lagi, dia lagi gitu. Yang lainnya nggak ada. Ini Mbak Endahnya ya tetap istiqomah walaupun 1, 2, 3 istiqomah. Ya cara istiqomahnya betul kata Bu Bintang, ya tetap istiqomah cara istiqomahnya. Harus tetap bertahan. Tahan. Atau gini, ini kan kalau misalnya gini nih, kalau seminggu teman-teman, ini seminggu sekali ini terlalu ini enggak? Terlalu sering enggak? Lama. Terlalu lama. Nanti kalau 2 minggu sekali juga malah lupa, kelamaan. Gitu. Malah hilang semua. Gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, pokoknya ya untuk beristiqomah ya terus dipaksa, enggak ada lagi. Iya kan? Bener nggak? Harus dipaksa. Ya namanya itu kalau menurut saya sih wajar, misalnya, wah ini gimana sih udah berusaha kok ini aja. Ini namanya biasa. Nah, tadi saya sampaikan dakwah Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah aja cuma berapa ya orang yang ikut kan? Kita belum seberapa, Fit. Kita kan belum diancam dibunuh kan sama orang kafir. Kita nggak diancam. Betul, ya. Pak Ustadz. Coba. Oh iya Pak Ustadz. Saya kan ini insya Allah awal Februari pulang cuti gitu. Jadi ya mudah-mudahan di Indo juga sinyalnya bagus gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan masih tetap bisa ngehandle sih gitu. Ya. Nanti kalau emang mau ketemu kontak aja. Kan Serpong toh? Iya Pak Ustadz, tapi nggak lama di Serpong. Saya itu ke Lampung Pak Ustadz, suami di Lampung nggak bisa jemput. Jadi suami tinggal di Lampung? Iya, di Serpong itu rumah saya yang ngisi ibu saya sama adik, ibu sama adik. Oh, Bang. Bunda Nuril itu siapa? Itu masih salah satu KMF Pak Ustadz, dia lagi pulang cuti. Siapa? Enggak, Bunda Nuril itu siapa namanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, siapa nama, ini asli nama saya Nur Rohma, cuman panggilan saya El Nuril gitu. Saya juga volunteer KMF. Oh, loh. Ibu ini lagi di Indonesia sekarang?
Iya, Iya. alhamdulillah belum 1 bulan visa sudah turun. Hari ini tiket Masya sudah ready. Dan tanggal 18 terbang ke Hong Kong. Masya Allah, fi amanillah ya, Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz Jumari ya. Minta doanya Ini posisi mudah-mudahan di mana di Indonesianya? Kediri dekat kampung Inggris. Ya Allah, Kediri mah jauh sekali dari sini. Iya Pak Saya Ustadz. Senin sampai Rabu itu di Surabaya. Oh, Surabayanya mana Pak? Kemudian kota ya, karena saya masih nunggu jadwal nih. Saya dari kantor kan mau ada acara kunjungan ke Oh, kota, gitu. ke Tanggal kantor wali berapa kota. Pak? Tanggal Senin, berapa? Senin sampai Rabu besok. Oh, Senin besok. Senin, Oh, Senin, Senin sampai Rabu. besok acara saya ke daerah Malang sana. Oh, jauh berarti ya, beda ya. Iya. Nah, ya Iya. enggak apa-apa, Insya Allah. Inilah. Iya. Makasih Pak Ustadz ya. Oh iya, Insya Allah ya, kita doakan ya, sahabat Amin. kita, saudara kita, Bunda Nuril, Insya Allah tanggal 18 akan. Mbak, itu Teh Lin lagi sakit Pak Ustadz. Kemarin baru sembuh udah sakit lagi. Sakit mah ya? Iya, apa sih asam lambung apa nggak tahu itu. Kalau di candaan kami para lelaki itu, bapak itu, misalnya, aduh, mah saya kambuh, tapi tiap malam doang. Mah, Apa maksud gitu? gitu. Oh, Masa nggak nyambung sih. mama. Tapi mahnya kamunya malam doang, mah. Bercanda ya. Oh, orang Sunda yang banyak mah Pak Ustadz. Jadi- Saya mah, Abdi mah. Nah, jadi Pada- gini, apa ya, obatnya lambung itu hanya satu, makannya rutin. Makan nggak harus banyak ya, pokoknya intinya perut jangan sampai kosong. Karena saya juga termasuk orang yang kena lambung saya. Ya betul. Saya kena lambung itu dari kuliah ya, dari zaman masih kuliah dulu kan ya, namanya anak muda ya, kuliah itu kan makannya kan nggak teratur kan. Kena saya di situ. Sampai sekarang saya tuh kalau kadang-kadang tuh kalau makannya nggak ini, waduh langsung tuh sakit. Biasanya sakitnya yaitu lambung terus muntah, tahu kan? Kasih makan keluar lagi. Parah berarti Ustaz. Ya, tapi kalau saya masih rutin sih, alhamdulillah. Pokoknya intinya makannya jangan sampai terlambat bang. Harus harus dijaga makan. Karena kalau saya kan suka kopi ya. Kalau dalam kondisi normal sih ngopi nggak apa-apa. Itu Kalau dalam betul. Jadi itu ya teman-teman, untuk yang kena lambung ya makannya harus dijaga betul. Nggak harus makan nasi. Pantolog. Itu ya. Bagus. Pagi Oh, sebelum saya pantolog ya. Oh, Iya. pantolog kan ya. Ini tadi udah saya kirim itunya ke Terlin, tapi HP-nya kayaknya dimatiin, centangnya sampai satu. Oke, baik ya. Udah setengah 11 kita berdoa ya, sambil kita doakan saudara kita ya, Terlin, Bunda Nuril, yang insya Allah mau berangkat ke Lampung lagi. Satu untuk Terlin, semoga Allah angkat sakitnya. Dan semoga beliau bisa sehat seperti kala dan bisa bertemu lagi dengan kita semua. Amin. Dua buat teman kita, sahabat kita, Bunda Nuril, insya Allah akan terbang tanggal 18 ya. Kita doakan semoga penerbangan beliau lancar dan insya Allah selamat sampai ke Hong Kong kembali. Ala hadiniya wa sulihah al-fatihah. Alhamdulillah. Langsung berdoa aja ya. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Ustadz. Muhammad walhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأتم دعواتها سبلها واملأها بنورك التي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ginda, Ibu Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, demikian tadi Tausah mengambil apa yang disampaikan dan semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu acara Penutup atau kafaratul masjid. Kafaratul majelis ya. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Anta Terima kasih dari kami sebagai MC masih belajar nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan atau Terima ada kasih Pak buruk. Ustadz. Saya baca semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Semua dalam belajar. Monggo nggih, semangat, tetap semangat. Saya tetap mendukung support dari Makau. Amin. Terima Kita kasih tetap Bunda. share dan share. Ya, share dan share. Insyaallah. Walaupun Semangat. semoga makin banyak yang masuk. Amin. 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 Ya. Pak Ustadz monggo. Baik, saya izin dulu ya. Siap semua ya. Monggo Pak Ustadz. Ya, Ya, terima assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.